Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Devianti Dwi Martinda Putri dari Ilmu Administrasi Publik semester 7 dan rekan saya yang bernama Saya sendiri Minar Silvi dari Ilmu Hubungan Internasional semester 3. Saya Fani Andriani dari Prodi Ilmu Pemerintahan semester 3. Di sini kami akan membahas mengenai penyelundupan senjata Small Arms and Light Weapon atau SALW di Indonesia dengan mengambil studi kasus Gerakan Aceh Merdeka periode tahun 2000 hingga 2005. Penyelundupan senjata api merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional berupa ancaman keamanan. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang terjadi di Indonesia, yang awalnya hanya sekedar konflik kepercayaan antara pemerintah dengan sebagian separatis warga Aceh menjadi konflik bersenjata. Senjata yang digunakan dalam Gerakan Aceh Merdeka adalah jenis senjata ringan kaliber kecil karena harga yang lebih murah, dapat dibawa kemana-mana, dan penggunaannya yang sangat mudah. Dalam kasus Gerakan Aceh Merdeka memiliki implikasi yang nyata bukan hanya terhadap perkembangan konflik Aceh, namun juga keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan. Faktor penyelundupan senjata api oleh GAM di Indonesia. Faktor internal. Yang pertama, pengkhianatan oknum berwenang. Dalam penyalahgunaan wewenang dan korupsi menjadi sumber masalah yang sulit untuk dideteksi dalam permasalahan penyelundupan senjata ilegal. Yang kedua, kurangnya terintegrasinya keamanan gudang penyimpanan. Semakin maraknya pembobolan senjata api milik TNI maupun Pindad dan adanya anggapan bahwa pihak militer dan kepolisian Aceh memiliki kerajaan senjata api tersendiri. Yang ketiga, krisis senjata yang dialami Gerakan Aceh Merdeka. Hanya dapat menggunakan senjata-senjata peninggalan konflik masa lalu dan jumlahnya juga sangat terbatas. Selain itu, mahalnya harga senjata api dan amunisi legal di dalam negeri pada masa konflik Aceh. Yang keempat, bertambahnya anggota GAM pasca reformasi. Dalam seiring berkembangnya eskalasi konflik antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, jumlah anggota GAM tumbuh semakin besar dan dampak terhadap permintaan senjata api yang semakin tinggi. Faktor eksternal. Yang pertama, faktor geografis Indonesia. Ini sangat menguntungkan bagi berkembangnya bisnis-bisnis ilegal maupun kejahatan transnasional karena dikelilingi oleh perairan, sehingga mempermudah proses pengiriman atau penyelundupan barang ilegal. Yang kedua, fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai. Jumlah anggota TNI belum sebanding dengan luas wilayah Indonesia, yang menjadi hambatan dalam proses penanggulangan kejahatan penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal. Yang ketiga, kurangnya hukum dan koordinasi di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai senjata api merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Belanda, sehingga dalam kondisi ini memberikan peluang terhadap berbagai pihak untuk menggunakan dan memasukkan senjata api secara ilegal. Yang keempat, kurangnya koordinasi antar negara kawasan Asia Tenggara. Pada awalnya kurang signifikan kerjasama antar negara, namun seiring berkembangnya waktu menjadi sebuah ancaman yang baru bagi negara-negara di dunia. Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyelundupan senjata api legal. Dalam menanggulangi penyelundupan senjata api ilegal, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya dalam terkait langsung dengan penanganan penyelundupan, perdagangan, dan peredaran senjata api ilegal. Pasca konflik Gerakan Aceh Merdeka dengan disepakatinya MOU Perdamaian Helsinki yang difasilitasi oleh organisasi non-pemerintah Henry Dunant Center atau HDC. Adapun upaya pemerintah secara menyeluruh. 1. Lingkup nasional terkait dengan reformasi manajemen dan mekanisme senjata api. Melakukan koordinasi antar institusi pemerintah, Kementerian Luar Negeri RI, TNI, atau Polri, dengan berbagai pihak dalam implementasi program penanggulangan kejahatan, penyelundupan senjata api, dan mengikutsertakan pihak organisasi non-pemerintah sebagai salah satu anggota agar dalam menjalankan tugasnya dapat semakin efektif. 2. Lingkup regional. Pemerintah melakukan kerjasama dengan organisasi regional seperti ASEAN dalam menangani kejahatan transnasional, dan Indonesia juga melakukan kesepakatan dengan negara-negara kawasan yang menjadi sumber senjata api seperti Thailand dalam penanganan kejahatan penyelundupan senjata api ilegal. Dan yang ketiga,
Lingkup internasional, pemerintah melakukan kerjasama dengan PBB dalam menangani permasalahan kejahatan transnasional seperti keikutsertakan Indonesia dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime atau disingkat UNTOC. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelundupan perdagangan senjata api ilegal merupakan fenomena transnasional yang kompleks, sehingga dalam penanganannya tidak hanya membutuhkan solusi yang bersifat nasional, namun juga transnasional. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan penyelundupan senjata api ilegal secara khusus dan kejahatan transnasional pada umumnya, diperlukan dedikasi, komitmen, dan kesungguhan dari berbagai sektor yang ada di Indonesia. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.